kita pelajari di kelas waktu itu. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Chelsea Amelia dengan NPM 251000052. Nah, sebelum itu, kalian tahu gak sih kayak apa yang kalian tahu di dalam poster? Sini aku jelasin satu persatu buat kalian. Yang pertama ada false connection, yang dimana bentuk misinformasi dimana terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara judul, gambar, cuplikan, atau elemen visual dengan isi informasi yang sebenarnya. Nah, dalam jenis misinformasi ini, pembuat konten secara sengaja atau tidak sengaja menciptakan hubungan palsu antara dua elemen sehingga audiens tertarik, terkejut, atau terpengaruh dalam informasi tersebut. Nah, konten seperti ini sering muncul dalam bentuk clickbait, yang dimana clickbait itu sangat berbahaya yang ada di judul yang dibuat sensasional, dramatis, atau berlebihan. Namun, isi kontennya tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh judul tersebut. Nah, dalam tanda ini berarti tidak sesuai ya antara judul dan isi. Jadi artinya, judul suka dilebih-lebihkan dan isinya bertentangan dan bertolak ke belakangan. Oke, untuk contohnya ini, saya akan kasih contoh yaitu seperti berita bencana besar di Jakarta, ribuan warga mengungsi. Kalian bakalan tertarik untuk membaca berita tersebut? Pastinya kalian bakalan tertarik. Namun ketika dibaca lebih lengkap, isi berita hanya membahas banjir kecil di satu kecamatan dengan jumlah pengungsi tidak sampai 50 orang. Judul sengaja dibuat dramatis agar pembaca mengklik. Ini menciptakan hubungan palsu antara judul dan isi sehingga pembaca memiliki persepsi yang salah sejak awal. Nah, dari sini pasti kayak teman-teman, wah, kayak gitu ya ternyata false connection. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya itu adalah selalu baca isi berita secara penuh sebelum membagikannya. Walaupun rata-rata rakyat Indonesia tidak sepenuhnya bakalan membaca isi berita, yang dimana bisa dibilang kalau rata-rata rakyat Indonesia malas membaca, yang dimana selalu membaca judul saja namun bertolak belakang dengan isinya. Yang kedua, jangan percaya informasi hanya dari judul atau gambar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan rakyat Indonesia itu selalu membaca atau terpengaruh oleh judul saja, namun tidak dibaca isinya. Jadi, seperti itulah. Yang ketiga, periksa apakah media tersebut sering menggunakan judul clickbait. Nah, diusahakan teman-teman untuk melihat apakah media tersebut menggunakan clickbait atau tidak. Gunakan media terpercaya yang menjaga isi tersebut. Dalam artian bisa dibilang kayak jangan terpengaruh atau jangan asal-asalan dari sumber yang tidak terpercaya. Kalian bisa membaca berita dengan, bisa dibilang dengan kompas.com atau yang lainnya. Oke. Yang kedua ada manipulate content atau konten yang dimanipulasi. Sering terjadi dan dia itu jenisnya informasi yang menyesatkan yang berasal dari konten asli tetapi telah mengalami perubahan baik secara visual, audio, maupun konteks sehingga menghasilkan makna baru yang tidak sesuai dengan fakta. Manipulasi dapat berupa pengeditan foto, pemotongan video, pengubahan suara, filter berlebihan hingga penyisipan elemen baru untuk mempengaruhi persepsi publik. Oke? Tujuan utama manipulasi adalah untuk memperkuat narasi tertentu, mencemarkan nama orang, menipu penonton, atau menciptakan opini yang keliru melalui rekayasa visual atau video. Atau audio. Nah, contohnya juga ada, yaitu misalnya sebuah foto penjabat pemerintah tersebar di media sosial yang menunjukkan ia seolah-olah sedang memegang amplop uang yang dimana mengirim opini publik. Nah, setelah diperiksa, foto tersebut ternyata hasil penyuntingan menggunakan aplikasi atau AI di mana amplop uang ditambahkan dari gambar lain. Nah, tujuan penyebaran uang ini adalah untuk menciptakan kesan bahwa pejabat tersebut menerima suap dari atasannya. Namun ternyata tidak ya teman-teman. Nah, cara mencegahnya adalah gunakan alat pemeriksa foto seperti Google Reverse. Kalian bisa search di Google, yaitu Google Reverse, oke? Atau image search. Nah, itu biasanya bakalan keluar tuh kayak ini beneran apa enggak gitu kan. Nah, yang kedua adalah cek tanda-tanda editan seperti bayangan tidak sesuai, tapi tepi-tepi tidak rapi, warna beda. Namun dengan adanya AI biasanya sering banget disalahgunakan dan biasanya suka enggak gimana juga ya, kayak bakalan kelihatan real banget teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan AI kalian harus hati-hati, oke? Seperti itu aja. Nah, yang ketiga kita bakalan bahas tentang misleading content atau konten yang menyesatkan.
Nah, misleading konten ini adalah informasi yang pada dasarnya mungkin berisi fakta atau data yang benar tetapi disajikan dengan cara yang membingungkan, dipelintir, dipotong sebagian, atau dikeluarkan dari konteks sehingga menghasilkan makna yang aneh dan salah. Konten jenis ini menghasilkan atau sering digunakan untuk memanipulasi opini publik karena sifatnya lebih halus daripada hoax total. Nah, meskipun sebagian isi ini benar, cara penyajiannya sengaja diarahkan agar audiens menafsirkan informasi secara keliru. Biasanya hal ini ditemukan pada grafik statistik yang dimanipulasi, kutipan yang dipenggal, atau berita dengan penekanan berlebihan pada aspek tertentu. Nah, contohnya, ada beberapa contoh, saya sudah mencari juga informasi contohnya seperti sebuah akun menyebarkan grafik kenaikan harga beras. Wow, ini pasti menjadi opini publik banget ya guys sih pada masyarakat, apalagi tentang beras nih, kayak wah mahal banget gitu kan. Nah, ini contohnya. Grafik tersebut benar, tetapi skala angka diubah sehingga kenaikan terlihat sangat tajam, padahal aslinya hanya naik sedikit. Nah, pembuat grafik sengaja memilih tampilan visual tertentu agar publik panik dan menyalahkan kebijakan pemerintah. Jadi guys, gak kebanyakan kayak salah pemerintah, tapi salah masyarakatnya sendiri juga ya guys ya, karena ngaco banget gitu. Cara mencegahnya juga gampang guys, yaitu periksa sumber data BPS, pemerintah, atau jurnal ilmiah. Kebanyakan sih dari PBS ya, BPS maaf teman-teman. Cek apakah grafik tersebut menampilkan informasi lengkap, skala, angka, atau tahun. Nah, biasanya walaupun itu sudah ada skala, angka, tahun, tapi itu masih hoax. Nah, saya sarankan kalian langsung ke website pemerintah langsung ya guys, karena disitu pasti real 100%. Nah, yang ketiga, jangan langsung percaya visualisasi data tanpa konteks. Biasanya kebanyakan tanpa konteks ya teman-teman, kayak tanpa penjelasan. Yang keempat, bandingkan grafik dari sumber lain. Kalian harus bandingkan kayak, wah, sini nih grafik ini ya lebih oke nih dibanding yang di palsu ini. Walaupun yang tertarik yang di palsu, tapi yang di lebih real ini bakalan kayak, inilah yang terpercaya karena dia sudah di website yang benar gitu ya. Oke teman-teman, maaf ya, tadi memori aku penuh dan aku sekarang tag lagi ya. Oke, next adalah fabricate content, yang dimana konten rekaan atau hoax total ya teman-teman. Nah, pada konten ini tuh sering banget masyarakat tuh kayak sering salah paham dan sering banget terpengaruh gitu ya. Nah, konteks ini tuh lebih dalam bentuk misinformasi paling ekstrim, di mana seluruh konten yang dibuat adalah palsu, tidak memiliki dasar fakta, dan sengaja dirancang untuk menipu atau memanipulasi audiens. Konten semacam ini biasanya menyebarkan cerita, data, gambar, atau klaim yang sepenuhnya hasil imajinasi atau rekayasa tanpa sumber terpercaya. Tujuannya dapat beragam, mulai dari keuntungan politik, ekonomi, penyebaran kebencian, hingga sekedar menarik perhatian saja. Fabricate konten ini sangat berbahaya karena mampu menciptakan kepanikan, kebingungan, masalah, atau perpecahan sosial. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman ya. Maaf, tapi di sini aku minta maaf banget sama kalian karena aku tidak bisa menjelaskan contohnya dan cara pencegahannya. Namun nanti bagi kalian yang ingin membaca, saya akan memberikan atau memasukkan PPT-nya ke dalam link di YouTube nanti. Karena menurut saya bukan terlalu panjang, namun memori saya terbatas sekarang. Mohon maaf banget ya teman-teman. Oke, lanjut. Sponsored content, atau dimana konten yang bersponsor atau iklan terselubung. Nah, dalam bentuk ini adalah dalam konten ini dalam bentuk yang dibuat dan disebarkan atas dasar kerja sama komersial, dimana sebuah perusahaan, organisasi, atau individu membayar pembuat konten untuk mempromosikan produk tersebut, layanan atau agenda tertentu. Nah, masalah muncul ketika konten ini dikemas menyerupai berita opini netral atau ulasan jujur sehingga pembaca tidak menyadari bahwa apa yang mereka konsumsi sebenarnya adalah iklan. Konten ini sering digunakan dalam pemasaran digital dan dapat menyesatkan jika tidak diberi label atau penjelasan bahwa konten tersebut bersifat promosi, teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati banget kayak bedain mana promosi dan mana yang bukan. Next, false context atau konteks yang keliru. Nah, ini terjadi ketika informasi yang benar digunakan dalam konteks yang salah, seperti foto lama yang diklaim sebagai kejadian baru, kutipan tokoh yang tidak terkait dengan peristiwa tertentu, atau video dari negara lain yang diklaim terjadi di negara lokal. Meskipun materi asli tersebut tidak dimanipulasi, namun konteks penyampaian sengaja diubah sehingga informasi tersebut menimbulkan persepsi keliru. Nah, jadi keliru nih kita, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, false context adalah salah satu jenis misinformasi paling berbahaya ditemukan dalam media sosial, terutama saat terjadi bencana, konflik, atau situasi politik panas. Oke, next itu ada satir
parodi. Ini lucu banget guys. Ini tuh konten yang dibuat dengan tujuan utama untuk menghibur, mengkritik, atau memberikan komentar sosial melalui humor, ironi, atau sindiran. Konten ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menipu, tetapi terkadang dapat disalahpahami oleh audiens yang tidak mengenali gaya satir. Walaupun sifatnya lucu, konten satir dapat menciptakan kebingungan jika dibagikan tanpa konteks atau oleh pengguna yang tidak memahami bahwa konten tersebut berupa atau bukan informasi faktual ya teman-teman. Oke, next adalah imposter content atau konten peniru atau menyamar teman-teman. Nah, dalam konteks ini adalah konten yang sengaja dibuat untuk meniru identitas lembaga resmi, media kredibel, atau tokoh masyarakat dengan tujuan memberikan kesan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Bentuknya dapat berupa akun media sosial palsu, situs web yang menyerupai situs asli, hingga logo atau format berita yang ditiru. Konten semacam ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena mampu memperdaya publik dan memanfaatkan kepercayaan mereka pada institusi tertentu untuk menyebarkan misinformasi yang salah. Oke, mungkin next itu ada propaganda teman-teman. Oke, untuk propaganda ini, maaf ya teman-teman, agak ada iklan dikit. Oke, propaganda. Nah, propaganda dalam bentuk komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk mempengaruhi opini, emosi, dan perilaku masyarakat terhadap suatu ideologi, kelompok, atau kepentingan masyarakat atau kepentingan tertentu. Nah, biasanya propaganda menggunakan pesan-pesan tidak objektif serta disebarkan secara masif untuk membentuk persepsi publik. Propaganda sering ditemukan dalam konteks politik, ideologi, atau isu sosial teman-teman. Nah, tujuannya bukan untuk memberikan informasi yang objektif, tetapi untuk membujuk, memobilisasi dukungan, atau menciptakan kebencian terhadap kelompok tertentu. Oke, next ada error. Maaf ya teman-teman, jika kalau misalnya layarnya agak kesini karena saya HP saya panas, jadi saya agak geser dikit. Nah, yang selanjutnya adalah error atau kesalahan informasi ini. Nah, seringkali kita pasti menggunakan laptop atau handphone yang sering kita temukan kayak, wah ini error nih, gimana nih? Nah, error dalam konteks ini misinformasinya merujuk pada kesalahan informasi yang terjadi tanpa adanya niat untuk menipu. Nah, jadi biasanya salahnya itu emang dari pusatnya langsung ya guys ya, bukan dari kitanya. Biasanya sering tidak dibaca atau tidak dibenarkan 2 kali dalam pusatnya langsung. Jadi artinya informasi yang salah tersampaikan karena faktor teknis, kelalaian, kurangnya verifikasi, atau misinterpretasi, bukan karena kesengajaan seseorang untuk memutarbalikkan fakta ya. Dalam kategori ini yang terjadi adalah mistake, bukan malice. Ini penting dibedakan dari disinformasi, yaitu informasi yang salah atau sengaja dibuat untuk menipu ya teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang perlu saya bahas dalam video kali ini karena sudah saya jelaskan semuanya. Namun untuk cara pencegahan dan contohnya mungkin saya akan langsung saja kasih PPT-nya di deskripsi YouTube-nya langsung ya teman-teman. Nah, sekarang demikianlah presentasi video saya mengenai post-truth yang saya bahas di dalam post-truth. Apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi dan mohon diperbaiki dan ditambahkan apa yang kurang dan kesalahan saya. Apa yang saya jelaskan mengenai materi tersebut adalah dampak dan cara pencegahannya. Semoga dengan materi ini tersebut kita bisa membantu atau kita dalam baca berita yang beredar di internet. Nah, jadi mungkin dari yang saya jelaskan semoga bisa membantu masyarakat semuanya dan bisa lebih meneliti lagi dalam penggunaan sosmed yang dimana sering mendapatkan berita. Dan sekian, terima kasih atas waktunya dan peluangan waktu kalian untuk menonton video ini. Saya Chelsea Amelia dengan NPM 251000052. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi, bye-bye.